Saya lagi mencoba untuk melipat baju secara singkat dan secara cepat dalam 3 detik saja. Nah, ini secara jurnal mengatakan bahwa, aduh, kelihatan. Maaf. OCD itu juga termasuk bagaimana dia addict dengan pengaturan hanya satu warna. Saya mencoba untuk vlogging dengan video panjang. Dan ada kegiatan dari cucian saya yang kemarin hitam-hitam itu, saya mau tata hari ini sesuai dengan keinginan saya tentunya. Sebelum kita lanjut, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa vlogging saya itu seputaran kehidupan OCD yang cenderung hidup selalu pengennya rapih. Saya nggak tahu ya, katanya beda tipis antara cuman rapi dengan OCD. Tapi ketika saya OCD kambuh, itu tetangga bisa bilang, "Mbak, dari mulai pagi subuh loh sampai sore kerja nggak habis-habis, katanya bersihin rumah nggak habis-habis sore." Saya nggak mengenal capek kalau udah kerja dengan kesenangan saya bersih-bersih ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa tempat ya, ada debu-debunya. Setiap hari itu yang namanya dilewati, nah ini kan kompleks ya, itu kan pasti ada sesuatu yang lewat, debu ikut kan, pasti masuk ke dalam rumah. Itu nggak mungkin langsung dibersihin hari ini, besok nggak kotor. Pasti besok dalam berapa detik aja udah kotor lagi. Bayangin gitu ya, dengan kalau udah bersih berjam-jam, artinya banyak sekali yang harus saya bersihkan dalam sekian menit, dalam sehari itu bisa numpuk debu, dan saya nggak bisa tinggal diam, karena saya juga alergi, itu kebetulan. Mungkin ini terkesan kayak, kok di ruang depan ada tempat keranjang setrikaan, dan tempat-tempat yang seharusnya bukan di sana. Oke, saya jelaskan. Ruangan ini sebenarnya nyaris kosong, dan saya suka seperti ini. Jadi, ruangan ini atau rumah ini adalah multifungsi. Tempat saya beristirahat dan melewatkan waktu-waktu saya, dan juga tempat kerja yang sederhana. Saya lagi coba kamera dengan stand ini. Saya lagi mencoba untuk melipat baju secara singkat dan secara cepat dalam 3 detik saja. Saya lagi coba. Oke ya. Ini baju-baju saya yang mau saya lipat. Baju hitam-hitam ini semua yang kemarin. Ini baju-baju saya yang hitam-hitam kemarin. Orang bilang katanya, nah ini secara jurnal mengatakan bahwa, aduh kelihatan. Maaf. OCD itu juga termasuk bagaimana dia addict dengan pengaturan hanya satu warna. Oke, kita coba ya, supaya vlognya nggak terlalu panjang dan jelas. Coba dicoba. Katanya sih begitu. Begini. 1, 2, 3. Gini. 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 Langsung gini. Lihat dong, berhasil. Tapi belum simetris. Nah, nih, belum simetris. Saya harus simetris. Oke, 1. Coba ya. 1. Sekarang yang ini. Loh. Ini. 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 Oh iya benar gini. Ini. Lalu ini. Pinter. Oke, belum lancar, tapi bisa. Lihat. Dan belum simetris sih, mungkin kan saya belum biasa. Tuh, jadi 2.
Selesai sudah kegiatan melipat-lipat, jangan khawatir, itu semua nanti keluar di ruangan depan alias di garasi. Beres, Oke, bersih. selesai sudah urusan menata baju-baju berwarna hitam semuanya. Sebisa mungkin ya harus rapi. Meskipun ya dengan apa adanya yang di rumah ini, saya lakukan yang terbaik versi saya. Artinya begini, dengan kerapihan tersebut, ini dari perspektif saya ya, kacamata saya mengatakan demikian. Dengan kerapihan tersebut, terciptalah keharmonisan dan keselarasan dengan alam semesta yang saya rasakan. Karena jujur, saya benar-benar orang yang solitude, kesendirian tapi tidak kesepian. Karena disitulah seseorang menemukan jati dirinya ketika dia benar-benar sendirian. Dan ini waktunya adalah untuk berbenah ya. Karena buat saya mustahil untuk mencapai kedalaman jati diri pada saat kita di dalam keramaian atau kita hidup dengan, mohon maaf ya, kalau memang ada keluarga-keluarga dengan anak-anak, dengan siapapun yang ada di satu rumah itu akan sulit untuk menemukan jati diri atau refleksi diri pada saat mereka harus berkumpul bersama. Itu agak mustahil ya. Bisa tapi sekian persen saja, persentasenya sangat kecil untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Itu yang saya ketahui dari bukti-bukti empiris dan pengalaman pribadi. Setelah saya menemukan tujuannya apa dari sekian tahun saya berproses, disinilah waktunya. Saya membagikan ini bukan untuk saya sendiri. Disinilah kemudian saya memberanikan diri untuk inilah waktunya. Oke, saya berani. Saya akan berusaha untuk konsisten dengan konsep seperti ini, dengan tema seperti ini. Karena ini adalah merupakan pencarian saya sekian tahun dalam hidup dengan tujuan yang jelas. I hope it really gives you something. Terima kasih. God bless you.